Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu terkait dengan present continuous tense. Present continuous tense. Pengertian present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Berikut ini adalah rumus kalimat present continuous tense. Rumus present continuous tense, kalimat present continuous tense terbagi menjadi 3, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan interrogatif. Mari kita lihat tabel berikut ini dari bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau tanda tanya. Rumusnya adalah untuk positif, rumusnya subjek ditambah to be-nya itu am, is, are, ditambah verb ing atau infinitif. Ya, verb ing itu kata kerja plus ing. Sedangkan subjek yaitu I, you, we, they, she, he, it. Oke, ya, itu lihat contoh kalimatnya. I am reading. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di simple present bahwa I to be-nya adalah am. Jadi I am plus verb one ing. Read, asal kata kerjanya adalah read ditambahin ing jadi reading. I'm reading. Saya sedang membaca. Ya. Kemudian contoh kalimat yang kedua, she is writing. Ya, subjeknya she, to be-nya adalah is. Ya, tunggal she, he, it itu to be-nya adalah is. Ya, she is writing. Asal kata kerjanya adalah write, maka ditambahin ing menjadi writing. Dia sedang menulis. Untuk contoh yang ketiga, they are studying. They are studying. Ya, they to be-nya adalah are. Ya, untuk yang jamak itu they, we, ya, nama orang, dua orang misalnya Andi and Budi, ya, to be-nya adalah are. Kemudian plus verb one ing, study ditambah ing menjadi studying. Mereka sedang belajar. Oke, itu contoh kalimat positifnya. Sedangkan kita rubah sekarang menjadi kalimat negatif. Ya, rumusnya adalah subjek tetap plus to be, kemudian ditambahkan dengan not, baru verb one ing. Ya, setelah to be tambahkan not. Mari untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kalimatnya. I'm not sleeping. I'm not sleeping. I ditambah to be-nya am, I am. Kemudian ditambah not. Lalu verb one ing-nya sleeping. Kata kerja awalnya adalah sleep ditambah ing menjadi sleeping. Contoh yang kedua, she is not reading. She to be-nya is ditambahkan dengan not, reading. Ya, reading itu membaca. Asal kata kerjanya yaitu read ditambahkan ing menjadi reading. Jadi she is not reading. Dia tidak sedang membaca. Contoh yang ketiga, they are not studying. Ya, they to be-nya adalah are plus not, kemudian plus verb one ing studying. Ya, study kata kerja awalnya kemudian tambah ing menjadi studying. They are not studying. Mereka tidak sedang belajar. Gitu ya. Next kita lanjutkan ke kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya yaitu to be-nya di depan. To be, am, is, are itu di depan. Kemudian baru kita tambahkan subjek. Lalu kemudian ditambahkan verb one ing. Ya, jadi not-nya dihilangkan, to be-nya di depan, subjeknya kita pindahkan ke setelah to be, lalu terakhir adalah verb one ing. Mari kita lihat contoh kalimatnya.
am I sleeping? Ya, to be-nya am, kita pindahkan ke depan. Kemudian setelah to be adalah subjek. Subjeknya adalah I. Kemudian verb 1 ing sleeping. Am I sleeping? Apakah saya sedang tidur? Contoh yang kedua, is she writing? Ingat, to be-nya di depan is. Subjeknya she, ya. Kemudian verb 1 ing writing. Is she writing? Apakah dia sedang menulis? Contoh yang ketiga, are they studying? Ya, to be-nya are, subjeknya they, kemudian verb 1 ing studying. Ya, apakah mereka sedang belajar? Jadi contohnya seperti itu ya, untuk membuat present continuous tense. Selanjutnya kita akan mempelajari bentuk interrogatif yang diawali dengan 5W plus 1H, yaitu what, who, where, when, why, and how. Yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kalimat interrogatif ini sama seperti contoh present continuous untuk bentuk interrogatif ya. Cuma di depannya kita tambahkan 5W plus 1H ya. Ketika kita butuh what, maka di depannya tambah what, lalu ditambahkan to be, kemudian ditambahkan subjek, lalu verb ing, lalu kemudian complement, optional, lalu question mark atau tanda tanya. Contohnya lihat di situ, Gloria is cooking in the kitchen. When is she cooking in the kitchen? Ya, pertanyaannya adalah, lihat bentuk pertanyaannya, kata when di depan ya, itu kemudian ditambah to be is, kemudian subjek she, lalu verb 1 ing cooking in the kitchen merupakan objek adjective or adverb ya, kemudian ditambahkan question mark atau tanda tanya. When, kapan dia memasak di dapur gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua menggunakan kata where. Where is she cooking? Ya, where tambah to be is, kemudian subjek she, lalu verb 1 ing cooking ya. Di mana dia memasak? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah menggunakan kata who. Ya, who plus to be is plus subjek she, kemudian plus verb 1 ing cooking plus object ya in the kitchen. Jadi who is she cooking in the kitchen? Siapakah dia yang sedang memasak di dapur? Gitu ya. Selanjutnya yaitu penggunaan present continuous tense. Penggunaan present continuous tense ya untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Jadi ketika kita sedang berbicara, itulah merupakan present continuous tense. Yang kedua, menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan bersifat sementara. Ya, sifatnya sementara. Kemudian yang ketiga, menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung di masa sekarang meskipun tidak dilakukan pada saat berbicara, ya. Selanjutnya yaitu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan atau kejadian yang dipakai sebagai immediate future untuk memberi perhatian. Oleh karenanya itu di immediate atau disegerakan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menyatakan situasi-situasi yang berubah. Berikutnya adalah yaitu ciri-ciri present continuous tense. Ya, yaitu predikat sering menggunakan present participle atau verb ing ya. Kata kerjanya menggunakan kata verb 1 ing ya. Kemudian kalimat tanya dibentuk dengan memindahkan to be ke depan subjek ya. To be-nya di depan baru kemudian subjek. Lalu kemudian yang ketiga adalah menggunakan not setelah to be pada kalimat negatif. Oke, next berikutnya adalah kata kerja yang tidak digunakan atau tidak dapat digunakan pada present continuous tense. Ya, misal yang pertama itu to be, am, is, are. Kata kerja bantu atau auxiliary verb. Contoh kalimatnya adalah am happy today.
ya menjadi am being happy today. Ya. Jadi tidak boleh I'm happy, tapi dia I'm being happy today. Oke. Yang kedua, verbs of the sense or involuntary action, kata kerja yang menyatakan hal yang berhubungan dengan panca indera. Contoh kalimatnya, ya, she hear a noise in the street. Jadi bukan she hearing a noise in the street, ya. Karena ini bentuk present continuous tense, harusnya ditambahkan ing, tetapi dalam panca indera dia tidak menggunakan kata ing. Misalnya, she hear a noise in street, bukan she hearing. Oke, yang ketiga selanjutnya itu verb of emotion and attitudes, kata kerja yang menyatakan perasaan atau sikap. Contoh kalimatnya, ya, I really fear to go there. Ya, jadi bukan I really fearing. Ingat, to go there. Oke, kata fear tetap digunakan tanpa ditambahkan ing karena menyatakan perasaan atau sikap. Kemudian, ya, tidak bisa digunakan untuk verb of possession, kata kerja yang menyatakan kepunyaan. Contoh kalimatnya, I believe in his opinion, bukan I believing, ya. Oke, selanjutnya next kita lanjutkan mengenai keterangan waktu present continuous tense, yaitu keterangan waktu yang digunakan adalah, ya, pada saat terjadi pembicaraan right now, at the moment, today, at present, ya, dan seterusnya, etc. Pada waktu sekitar waktu pembicaraan, ya, seperti this month, this year, this week, this semester, etc. Oke, itu bentuk-bentuk dari keterangan waktu pada present continuous tense. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.